Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrizal Dika Putra dengan NIM C1C020034. Di sini saya akan membahas sedikit materi mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul tentang teori dan pengembangan hipotesis, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita masuk ke tentang materi bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Ada 8 submateri. Yang pertama ada definisi teori, kedua definisi teori ilmiah, ketiga fungsi teori dalam penelitian, keempat definisi hipotesis, kelima fungsi hipotesis, keenam karakteristik hipotesis, ketujuh tahapan-tahapan pembentukan hipotesis, dan yang kedelapan ada hubungan antar hipotesis dengan teori. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu teori. Definisi teori dan teori ilmiah. Pertama, saya akan membahas tentang definisi teori. Teori merupakan pisau analisis atau paradigma yang digunakan untuk mengupas suatu masalah yang terjadi di meja penelitian. Jadi, teori ibaratnya pisau untuk membelah sebuah roti. Jika dapat menggunakan pisau yang tepat dan menggunakannya dengan tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan. Teori dalam buku Sugiono tahun 2012, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Definisi teori ilmiah. Teori ilmiah adalah suatu himpunan pengertian atau konstruk atau konsep yang saling berkaitan, batasan, serta proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang gejala-gejala dengan jalan menetapkan hubungan yang ada di antara variabel dan dengan tujuan untuk menjelaskan serta meramalkan gejala-gejala tersebut. Dalam buku Ari et al. Tahun 2000 pada halaman 36. Teori ilmiah adalah penjelasan mengenai fenomena dengan cara menspesifikasikan hubungan antar variabel. Di samping itu, teori dianggap juga sebagai seperangkat hubungan antara proposisi yang bersifat logis dan dapat diuji secara empiris. Teori tersebut berupa menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, dan mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori itu terdiri dari beberapa hal, yaitu antara lain. Pertama, ada gejala yang diamati. Kedua, pada gejala tersebut terjalin hubungan keterkaitan, logis, dan sistematis. Ketiga, ada generalisasi analisis deduktif. Dan yang keempat, ada bersesuaian dengan realitas dan dapat dibuktikan. Sedangkan kata ilmiah itu terambil dari kata ilmu, sehingga demikian kata ilmiah dimaknai sesuatu yang sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan. Dengan demikian, teori ilmiah adalah seperangkat pernyataan atau dan definisi dari sistem klasifikasi yang disusun secara sistematis. Kaum positivistik seperti dikemukakan Rutner, teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis saling berkaitan sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan. Lanjut, fungsi teori dalam penelitian. Secara umum, teori memiliki beberapa fungsi yang diantaranya adalah yang pertama, untuk menjelaskan atau explanation yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Kedua, untuk meramalkan atau prediction yang digunakan untuk memprediksi, memandu, serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya, hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Dan yang ketiga ada untuk pengendalian atau kontrol yang digunakan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya dapat memberikan saran dalam pemecahan masalah. Selanjutnya ada menurut Nanang Martono, teori dalam penelitian mempunyai kegunaan atau fungsi sebagai berikut. Pertama, memberikan pola dalam proses interpretasi data.
Teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila didukung dengan teori yang ada. Yang kedua ada menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Yang ketiga, teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk eh, menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat ada menyajikan kerangka. Teori yang memberikan penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Definisi konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian kita, sehingga ia dapat melakukan studi lanjutan. Dan yang kelima, ada memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Ke submateri yang kedua ada pengembangan hipotesis. Definisi hipotesis. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan dan kepastian. Dalam buku Sukadijo tahun 1993. Artinya, hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Dalam penggunaannya sehari-hari, hipotesa ini sering disebut juga dengan hipotesis. Tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Lalu lanjut ke fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Menurut Kerlinger tahun 2006 menerangkan terdapat tiga alasan utama yang mendukung pandangan ini. Di antaranya, pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, sebab dan akibat dari konflik dapat dijelaskan melalui teori mengenai konflik. Kedua, ada hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar, atau diklasifikasi. Ketiga, ada hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat dari peneliti yang menyusun dan mengujinya. Sedangkan dalam penelitian penjelasan yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel adalah keharusan untuk menggunakan hipotesis. Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian yaitu pertama untuk menguji teori, kedua mendorong munculnya teori, ketiga menerangkan fenomena sosial, keempat sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, dan yang terakhir memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada karakteristik hipotesis. Untuk dapat memformulasikan hipotesis yang baik dan benar, sedikitnya harus memiliki beberapa ciri pokok, yakni pertama, hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi-proposisi. Kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Ketiga, hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Keempat, hipotesis harus bebas nilai. Artinya, nilai-nilai yang dimiliki peneliti dan preferensi subjektivitas tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah, seperti halnya dalam hipotesis. Kelima, hipotesis harus dapat diuji. Untuk itu, instrumen harus ada atau dapat dikembangkan yang akan menggambarkan ukuran yang valid dari variabel yang diliputi. Dan keenam, hipotesis harus spesifik. Dan yang terakhir, hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Tahapan-tahapan pembentukan hipotesis, yaitu tahap pembentukan hipotesis pada umumnya sebagai berikut. Pertama, penentuan masalah.
Dasar penalaran ilmiah ialah kekayaan pengetahuan ilmiah yang biasanya timbul karena suatu keadaan atau peristiwa yang terlihat tidak dapat diterangkan berdasarkan hukum atau teori ilmu yang sudah diketahui. Kedua, hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar atau preliminary hypothesis. Dugaan atau anggapan sementara yang menjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan ini digunakan juga dalam penalaran ilmiah. Tanpa hipotesa preliminar, pengamatan tidak akan terarah. Fakta yang terkumpul mungkin tidak akan dapat digunakan untuk menyimpulkan suatu konklusi karena tidak relevan dengan masalah yang dihadapi. Ketiga, pengumpulan fakta. Dalam penalaran ilmiah, di antara jumlah fakta yang besarnya tak terbatas itu hanya dipilih fakta-fakta yang relevan dengan hipotesa preliminar yang perumusannya didasarkan pada ketelitian dan ketepatan memilih fakta. Keempat, formulasi hipotesa. Pembentukan hipotesa dapat melalui ilham atau intuisi, di mana logika tidak dapat berkata-kata apa-apa tentang hal ini. Yang kelima, pengujian hipotesa. Artinya, mencocokkan hipotesa dengan keadaan yang dapat diamati dalam istilah ilmiah. Hal ini disebut verifikasi atau pembenaran. Dan yang terakhir, ada aplikasi dan penerapan. Apabila hipotesa itu benar dan dapat diadakan menjadi ramalan, dalam istilah ilmiah disebut prediksi, dan ramalan itu harus terbukti cocok dengan fakta. Kemudian harus diverifikasi dengan fakta. Selanjutnya, materi yang terakhir ada hubungan antara hipotesis dengan teori. Hipotesis ini merupakan suatu jenis proposisi yang dirumuskan sebagai jawaban tentatif atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris. Sebagai suatu jenis proposisi, umumnya hipotesis menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang di dalamnya pernyataan hubungan tersebut telah diformulasikan dalam kerangka teoritis. Hipotesis ini diturunkan atau bersumber dari teori dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pernyataan hubungan antar variabel, sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis, hanya merupakan dugaan sementara atas suatu masalah yang didasarkan pada hubungan yang telah dijelaskan dalam kerangka teori yang digunakan untuk masalah penelitian. Sebab teori yang tepat akan menghasilkan hipotesis yang tepat untuk digunakan sebagai jawaban sementara atas masalah yang diteliti atau dipelajari dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menguji suatu teori untuk menguji teori tersebut. Peneliti menguji hipotesis yang diturunkan dari teori. Oleh karena teori berhubungan dengan hipotesis, merumuskan hipotesis akan sulit jika tidak memiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti, tidak mengembangkan proposisi yang tegas tentang masalah penelitian, atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada. Kemudian, karena dasar penyusunan hipotesis yang reliable dan dapat diuji adalah teori. Tingkat ketepatan hipotesis dalam menduga, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena atau peristiwa atau hubungan antara fenomena yang ditentukan oleh tingkat ketepatan atau kebenaran teori yang digunakan dan disusun dalam kerangka teoritis. Jadi sumber hipotesis adalah teori sebagaimana disusun dalam kerangka teoritis. Karena itu, baik buruknya suatu hipotesis bergantung pada keadaan relatif dari teori penelitian mengenai suatu fenomena sosial disebut hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Dengan kata lain, meskipun lebih sering terjadi bahwa penelitian berlangsung dari teori ke hipotesis atau penelitian deduktif. Kadang-kadang sebaliknya yang terjadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.